kita lanjut ke bak kontrol sentral yang dipakai oleh kloset. Nah, kita buka. Nah, keinget ini, tak tunjukin. Kami pakai bata juga presisi ini. Batanya keras banget ini, tidak banci. Nah, ini bentuk kerja transparansi kita, saya tunjukin 20 cm, ini 10 cm, nanti dindingnya 15, jadi plasternya 2 cm setengah, 2 cm setengah. Nah, ini tebelnya 5 cm gitu. Batanya cukup bagus. Bling. Bunyi nggak? Bunyi bling gitu. Itu namanya bata keras. Ini lihat bakarannya ke sini sampai dalam ini bakarannya. Tak bikinin contoh. Kuat banget tuh sampai ini. Jadi ini berarti matang ini. Jadi ini meskipun direndam air sampai berapa jam pun tetap seperti ini. Tapi kalau batanya pembakarannya itu tidak matang, ya nanti di sini itu akan menjadi tanah lagi. Oke. Nah, ini. Jadi biar pipa yang dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 biar gak masuk kepada sapi tank, maka kita bikin bak kontrol yang sentral seperti bak kontrolnya ini beda, jangan sampai melebar, biar jangan sampai ada bekas tunjukin seperti ini. Nah, dan harus kita pasang keramik. Nanti di sini cor kita langsung pasang pipa 4 in yang rata lantai. Jika terjadi ada apa-apa tinggal buka itu, sentor aman. Dan harus kita pasang keramik semua ini supaya licin langsung ke sapi tank. Kita coba ya. Kita coba ke sini. Kita coba siram air ya, bagaimana lancarnya. Nah, lihat, kenceng banget kan? Nah, ini yang selama ini dikeluhkan rumah mampet, kurang miring. Kalau udah dicor kurang miring, itu yang sangat berbahaya sekali. Jadi semua kekemiringannya dapat. Jadi pekerjaannya itu jos, terukur. Oke. Nah, sekarang kita lanjut yang depan sini. Nah, termasuk ini juga pipa AC ini. Tulisannya pipa AC. Kita pakai pipa AC nya karena sifatnya pipa netes saja. Jika pakai pipa 1 in. Tetapi yang harus diperhatikan, meskipun pipa 1 in sekarang itu material udah support semua, pakai 45 derajat. Jadi tidak 90 derajat langsung ke bak kontrol situ, udah langsung keluar ke luar bangunan. Jadi aman. Semua pembuangan air lancar. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada basah ini. Kalau dari sono itu basah, jadi nggak tembus ke sini. Udah langsung misah ke tanah, jadi nggak ngesip ke bangunan. Oke. Nah, ini dindingnya yang sebelah sini karena ini semi basement. Jadi ini nanti beton dindingnya itu, baru atasnya ini kan udah langsung ketemu lantai 1. Jadi langsung yang depan sini karena diuruk tanah, biar supaya airnya itu nggak ngesip nanti dindingnya karena beton. Dan betonnya juga harus kita pakai itu. Kita pakai obat yang buat itu, namanya buat ada teknologi waterproofingnya. Dan harus diperhatikan ini, kita cuci sampai bersih. Yang namanya pembesian, yang namanya bogisting, kita cuci sampai bersih pakai alat ini. Nah, biar supaya bersih. Nah, oke, alat harus cukup. Kalau nggak cukup, nggak bisa menghasilkan kualitas. Di bawah itu kan ada beton pancang, itu harus bersih semua itu. Nanti kalau pengecoran, sebelum pengecoran itu kita siram pakai bonding agent. Bonding agent sifatnya penyambungan beton lama dan beton baru. Nah, harus kita bersihkan semua gini, semua. Terus hebelnya juga kita basahin supaya nanti betonnya itu nggak cepat kering. Besok waktunya pengecoran dari sana itu dinding itu basah semua itu. Nah, kita basahin semua gini. Oke.
Jadi beton yang nempel kepada plasteran ini tidak cepat kering, jadi keringnya itu sempurna, tidak menguap karena di sekelilingnya itu basah semua. Karena beton yang bagus itu keringnya itu bukan karena dijemur, tapi karena ada kelembapan air yang mengering dengan sendirinya. Karena itu memang aturannya seperti itu. Bukan beton itu dijemur terus cepat kering, tidak. Justru kalau dijemur, beton itu akan menghasilkan pecah-pecah seperti itu. Makanya kita semua lihat kan di jalan bisa disiram, bisa dikasih karung itu supaya dia menguap. Oke, sekarang kita ke pekerjaan lift, saya tunjukin. Nah, ini bangunan ini ada lift. Jadi yang jelas lift kan bisa custom, ukurannya bisa 2 meter kali 2 meter, bisa 1 meter kali 1 meter. Lah ini custom, ini lift nih. Dalamnya ini 1,60 meter dan dindingnya ini sekeliling harus beton. Beton yang ngecornya itu udah pakai ubat waterproofing. Jadi ini kita tes semua, ada kebocoran takutnya meskipun sekarang lift itu mesinnya udah ada banyak pilihan, ada di atas, ada di bawah, tapi ini nanti kita pakai yang di atas itu biar aman. Itu lebih aman yang di atas daripada yang di bawah. Dan ini, nah ini beton semua ini. Terus ini ke sini, tak tunjukin ini ya. Ini di besi beton yang besi betonnya dindingnya lift ini kita lebihkan ke atas terus dikaitkan ke slove. Jadi si konstruksinya ini dipikul dengan slove, dengan kolom-kolom besar ini. Jadi kalaupun nanti kalau ada penurunan tanah, yang namanya sifat tanah itu kadang ada penurunan, ini tetap gantung ini. Karena ini lihat, ini posisi 10 full ini semua, ini jaraknya itu 7 cm semua dikeliling jadi gantung. Jadi kalaupun ini udah dicor semua, terus misalkan itu dikeruk pinggirnya kayak begitu, tetap gantung ya. Harus begitu, jangan sampai nggak kuat ini, presisi bener ini. Nah terus ada ini steknya untuk ngecor lantainya nanti, karena ini lantainya pakai cor, nanti ngecornya belakangan. Itu dikasih stek seperti itu, nggak dimasukin ke slove. Biasanya kalau dimasukin ke slove itu kan ada besi yang dicor 80% itu yang tidak dilakukan seperti itu. Karena apa ini? Karena ini peel cap dan slove-nya ini ngecornya bareng. Jadi kalau dikurangin 80% nanti peel cap-nya ngecornya jadi 2 kali. Itu tidak direkomendasikan dan sangat tidak boleh itu. Karena konstruksi beban berat itu ngecornya itu harus sekali. Kalau ada kolom yang ngecoran sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali itu pastikan kalau ada jawaban kalau itu pekerjaan benar, sama-sama dicor itu pekerjaan nggak benar. Jadi seberapa tinggi pun harus ngecor 1 kali. Kalau ada kolom praktis kecil-kecil itu nggak apa-apa. Kalau ngecor 2-3 kali bareng batu itu nggak apa-apa, karena sifatnya itu bukan konstruksi. Yang disebut konstruksi kolom utama, balok, pedestal, slove kayak begitu kolom utama. Yang kecil-kecil itu tidak termasuk konstruksi utama. Oke. Nah, yang di sini ini ada tangga, kita bikin stek dulu. Nanti akan kita tampilkan di gambar-gambarnya ini. Nah, ini tangga ini. Yang lantai 2 ada di sana, nanti berdasarkan nanti diikutin terus video dari awal sampai akhir, sampai finish pekerjaan ini terus kami update supaya kita semua bisa melakukan pekerjaan itu dengan benar dan menghasilkan kualitas yang maksimal. Nah, ini stek tangga, karena ini sifatnya pekerjaannya itu si tangga jadi 2 lapis. Kalau ada bata, kalau ada tangga yang besinya 1 lapis kuat. Tapi kalau nanti ada pergerakan terjadi retak apa segala macam itu, yaitu karena dia tidak kopel gini. Kalau 2 kayak gini, 2 lapis kayak begini, dia kuat dia. Karena kalau gini kena cor itu menjadi kubus, menjadi kotak, jadi kuat sekali. Apalagi dia miring, nyantol ke dinding, nyantol ke kolom sana, udah kuat sekali itu.
kuat berdasarkan gambar dan perencanaan bangunan, bukan kuat berdasarkan katanya, biasanya, dan pada umumnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini apa ini? Ini nanti kenapa saya pakai tutup seperti ini, supaya nanti benar-benar safety di saat ada pengecoran. Biasanya kan ada yang ditutup itu pakai plastik, pakai kertas, meskipun itu nanti dicabut lagi, tapi kami tetap harus pakai dop seperti ini. Beli nggak apa-apa, yang penting aman, jangan sampai ada adukan ataupun ada nyuci apa-apa tanpa sepengetahuan pengawas ditaruh di sini, ini nanti dicor, fatal akibatnya. Jadi sampai sedetail ini pun kita harus perhatikan. Oke. Nanti pipanya bisa mampet. Kalau sudah mampet mau diapain? Kalau mampetnya barang lunak, oke, masih bisa didorong. Tapi kalau udah beton, udah nggak bisa diapa-apain. Mau di soda api, mau apa juga nggak bisa. Termasuk hal-hal kecil yang seperti ini juga masuk bagian kualitas bangunan ini. Tahu nggak ini? Nah, ini nanti buat ngecor. Ada mesin pompa, cor ke sini, biar cornya nggak kemana-mana. Jadi langsung maksimal gitu. Coba kalau ini juga termasuk kualitas bangunan, kelihatannya sepele gitu. Gitu. Oke. Dan ini ngecor segini harus punya mesin vibrator 2. Tidak boleh kurang. Kalau nuang di sono sehingga ngeratain, nuangnya jalan ke sini, sini sudah ada vibrator, jadi vibratornya nanti mengadu jadi satu gini. Jadi kualitas betonnya itu udah jos gitu ya. Oke. Nah, ini saya tunjukkan kalian, ini bedeng kami kerja, tempat kerja itu adalah diutamakan ini. Lihat, jagalah kebersihan. Semua tempat istirahat. Coba tutup Pak Agus, pintunya ini Pak Agus. Nah itu, tutup sebentar. Nah kita tulisin semua biar rapi. Musolanya ada di atas, itu tempat, itu kantor operasional, itu ruang operasional, ruang kepala kerja. Kita pisahkan supaya kalau malam apa itu bisa ngerekap, bisa memperhatikan gambar itu tidak terganggu sama teman yang lain. Dan itu ada tumpukan besi itu untuk apa itu? Jadi kami sistem kerjanya itu terkadang yang lantai 1 itu ada agak lama sedikit, tapi bikin besi, bikin begisting, itu semua ditutup di sono, itu begisting sampai lantai 4 itu sudah cukup semua. Itu besi ini sudah sampai lantai 2 ini semua, ini termasuk ditutup di begisting sudah sampai lantai 2. Jadi kelihatannya itu pelan, tapi kalau sudah selesai yang bawah, karena pekerjaan yang bawah itu tidak bisa dibikin cepat karena harus hati-hati bagian bawah itu. Jadi kita ekstafet sama yang lain, pekerjaan yang lain, supaya nanti untuk lantai 1, lantai 2 itu udah PNP. Apa itu PNP? Plug and play. Oke. Kita tunjukin ke gudang. Ini juga begisting ini untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Kita bikin yang kayunya besar loh, lihat. Kayunya besar, tripreknya juga tebel supaya awet. Jadi tidak rusak-rusak, kayunya juga tidak kayu sembarangan ini. Kayunya juga saya pesan kayu yang udah lama biar nunggu kering dulu baru dipakai. Gitu. Oke. Sekarang ayo kita, hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Kalau tidak diperhatikan nanti giliran udah waktunya mau dipakai, baru kalang kabut mencari pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Akhirnya ya tidak bisa menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Nah, ini adalah gudang gudang kami. Ini gudang alat. Tidak boleh merokok karena ada bahan bakar di dalam, masuk bensin, solar. Nah ini, lihat. Alatnya harus rapi biar pekerjaannya maksimal. Semua harus ada di sini biar komplit. Karena kerja bagus tidak didukung dengan alat kerja yang ada, itu tidak bisa dilakukan. Jadi kita harus support, kita harus berani investasi alat
masih banyak lagi alat-alat kita di proyek-proyek yang lain. Cuman ini bentuk yang satu ini kita ekspos alat-alat kita ini biar kelihatan. Semen harus ditaruh di dalam gudang supaya nggak lembab. Kompresornya gede ini buat bersihin nanti kalau ada debu ya, kalau udah begistingan kayu ada debu, ada kompresor. Lihat aja besok video selanjutnya kita semprot terhindar dari debu, karena beton itu penyakitnya hanya debu, kotoran, debu apa dan lain sebagainya itu. Karena kebanyakan debu juga nggak akan nempel cor itu. Ini alat vibratornya udah satu ini, lihat, 1 2 selang panjang bukan pendek. Mesinnya juga udah dites semua jos. Alat ini apa namanya, stemper kodok, stemper kuda udah lengkap semua. Nah ini apa nih, semua ada besi pekerjaan. Kenapa ini loh, ini untuk kolom sampai lantai 3 udah cukup semua ini. Nah itulah, jadi progresnya kita harus sampaikan kepada owner, Pak mungkin agak lambat karena pekerjaan bawah perlu hati-hati. Tapi saya juga lambat itu juga bukan berarti lambat sampai ngefek ke lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tapi ada beberapa pekerjaan yang bisa kita lakukan, seperti bikin begisting, seperti bikin beton decking, seperti bikin cincin, dan besi udah disiapkan semua, seperti bikin motong-motongin bendrat ataupun apa. Jadi di saat nanti pekerjaan lantai bawah ini lama, pekerjaan lantai 1, lantai 2 itu akan cepat gitu. Jadi tidak semua lama gitu. Jadi itu harus disampaikan kepada owner. Jika tidak disampaikan, dikhawatirkan kok lama sekali, akhirnya orang kerja itu psikologisnya kena, akhirnya kerja itu ngawur, pengen cepet. Kalau nggak ada ownernya udah pengen cepet cor kayak gitu. Yang rugi siapa coba? Owner pastinya. Jadi kami memastikan uangnya owner kami belanjakan dengan tepat dan benar, kualitas terbaik dan jos. Nah, kita harus memperhatikan pekerjaan itu sampai detail. Hal-hal yang tidak terduga mungkin bisa terjadi, seperti kita waktunya nyiram, listrik mati, waktunya pengecoran, listrik mati, akhirnya air kurang, membersihkan apa-apa kurang, sehingga nanti berefek, berdampak kepada kualitas bangunan. Makanya kami sediakan di sini ada genset. Kalau listrik mati, setar langsung, tidak ada kendala. Jadi ada kendala hal apapun yang berkaitan dengan kualitas bangunan, kami harus perhatikan di awal, kita harus jaga-jaga. Investasi alat itu penting. Meskipun tidak dapat apresiasi dari orang, tapi itu penting sekali. Oke, makanya kita harus tetap jos. Nah ini di setiap proyek kita tetap ada kantor operasional ini. Jadi di dalam kantor operasional ini nanti kalau ada tamu, ada briefing mandor ataupun apa ya, di sini ini tempatnya biar lebih nyantai, lebih enak, dan harus difasilitasi dengan alat-alat yang memadai. Jadi di sini ini ya semua ada di sini, dan kami juga memperhatikan orang-orang pekerja, tempatnya harus layak, termasuk kami juga ada menyediakan alat fogging ini. Jadi per 4 hari atau 3 hari sekali itu kita fogging supaya nyamuknya tidak banyak, dan orang kerja itu, orang istirahat itu tetap nyaman. Jadi itulah kegiatan kami yang hari ini kita review. Nanti untuk tahapan pekerjaan yang berikutnya, ikutin terus kegiatan kami, dan kami siap menerima segala pertanyaan ataupun apapun yang berkaitan dengan bangunan ataupun perencanaan. Di kami juga terbuka soal desain, konsultasi apa, pokoknya berkaitan dengan bangunan itu mari kita diskusi, kita cari solusi bareng-bareng, baru eksekusi. Amati, perhatikan, eksekusi itu. Oke.